Shalom. Selamat Shalom. sore ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sungguh bersyukur sore hari ini kembali kita boleh beribadah walaupun hanya lewat online, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya menyapa untuk ibu-ibu yang ada di PKP Pekalongan, yang ada di Banyuurip, yang ada di Sidoarjo, bahkan yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Selamat bertemu ibu-ibu. Saya percaya semua kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kita memberikan waktu ke depan ini yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan memberikan waktu kesempatan, mari kita pergunakan dengan baik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ibu-ibu yang mungkin masih sibuk, mari kita tinggalkan sejenak kegiatan kita di rumah, mari kita memberi waktu untuk Tuhan. Saya percaya sore hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan lewat ibadah PKP sore hari ini. Mari ibu-ibu kita mulaikan ibadah sore hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Seluruh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Betapa Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur waktu dan kesempatan sore hari ini kami lagi boleh beribadah kepadamu. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, yang ada di tempat ini, bahkan ibu-ibu yang ada di rumah. Tuhan memberkati, biarlah ibadah kami ini Tuhan dipimpin oleh Tuhan sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa hari-hari kita boleh kita lewati di dalam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap bersyukur walaupun di tengah-tengah kondisi virus COVID-19 ini masih belum berakhir, tapi biarlah selalu ada ucapan syukur bahwa Tuhan baik, sungguh teramat baik bagi kita. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Kondisi terlebih kita sedang ada di wabah virus COVID-19, tapi kita percaya perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, siapkan yang terbaik bagi Tuhan, hati yang menyembah kepada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan nyatalah
Sungguh luar biasa dan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Terlalu besar kasih setia Tuhan, anugerah dan keselamatan yang begitu luar biasa yang telah Engkau anugerahkan bagi kami saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur sore ini kami boleh berkumpul bersama. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu semua karena kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kami diizinkan Tuhan untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Perkenankanlah kami Tuhan untuk bisa menikmati persekutuan dengan Engkau. Kesempatan ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati semua kami yang ada. Biarlah kami boleh mendengar firman Tuhan. Hati kami tertuju kepada Engkau. Pikiran kami berpusat pada setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Di
Terima kasih banyak Engkau yang terbatas mohon anugerah Tuhan, kemampuan dan hikmat daripada Tuhan untuk saat ini, sehingga setiap perkataan-perkataan yang disampaikan bukan berasal daripada diri kita, melainkan pertolongan Tuhan yang membuat hamba berbicara. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur kita boleh kumpul bersama, dan kesempatan kita sangat bersyukur. Dan satu hal yang harus kita tanamkan dalam hidup kita, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir, bahkan senantiasa selama-lamanya ada dalam kehidupan kita. Karena itu langsung saja kita membuka kita bersama-sama dalam Hakim-Hakim pasal 4 dalam kitab Perjanjian Lama. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-24. Jadi dalam ayat ini kita tidak membaca secara keseluruhan, tetapi kita hanya membaca ayat-ayat yang jadi perwakilan bagi ayat lain. Saya akan membacakan untuk kita semua. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 hingga ayat 24. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintahi Hason. Ayat ketiga, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya yang menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 Bani Naftali dan Bani Sebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tangan. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Kemudian ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Kemudian ayat yang terakhir dan ayat yang ke-23, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan. Demikian juga pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang mau merenungkan dan membaca serta melakukan setiap perkataan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibu-ibu yang terkasih, teks yang kita baca ini adalah teks yang tidak lazim lagi bagi kita. Mungkin ibu-ibu sudah banyak belajar juga tentang kepemimpinan daripada Deborah. Bahkan ada berbagai macam keunikan, ciri khas daripada kepemimpinan Deborah. Bahkan satu hal yang paling istimewa, bahwa Deborah adalah seorang perempuan yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, karena itu
Kita mau belajar bersama dalam teks ini dengan perikop Deborah dan Barak di bawah satu tema pemimpin yang berkenan kepada Allah. Ibu-ibu yang terkasih, menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Dan orang yang mau menjadi seorang pemimpin, dia harus bergumul secara pribadi. Karena sekali lagi, menjadi seorang pemimpin itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi kalau kita baca dalam ayat yang pertama, sepanjang masa kehidupan Ehud, bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan di masa dalam kepemimpinannya. Jadi dalam masa kepemimpinan Ehud, bangsa Israel tetap setia kepada Tuhan. Namun ketika Ehud mati, kematian menjemput Ehud. Dia mati, rupanya bangsa Israel kembali kepada kebiasaan yang dulu, yaitu mengenai penyembahan berhala. Jadi dengan penyembahan berhala inilah yang mengakibatkan adanya penindasan yang luar biasa oleh Yabin, Raja Kanaan selama 20 tahun. Jadi di dalam masa-masa seperti inilah rupanya bangsa Israel tidak tinggal diam. Dengan penindasan yang berat yang dialami mereka pun kembali berseru kepada Tuhan. Dan di tengah kondisi-kondisi yang tidak nyaman dengan penganiayaan begitu berat, Tuhan memakai seorang perempuan, yaitu Deborah, untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong bangsa-bangsa mereka, untuk bangsa-bangsa Israel. Nah, rupanya Deborah ini adalah salah seorang perempuan, salah satu wanita yang terkemuka dalam sejarah Alkitab. Karena kepemimpinannya, karena sifatnya, bahkan kehidupannya hebat dan menarik. Itu Deborah. Jadi mengenai tema kita, pemimpin yang berkenan kepada Allah, kita perlu cermati bersama beberapa hal yang akan kita bahas pada saat ini mengenai seperti apakah ciri pemimpin yang berkenan kepada Allah. Rupanya ada beberapa hal yang akan kita bahas, bahwa ciri pemimpin yang berkenan kepada Allah yang pertama ialah adil dalam mengambil keputusan. Ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Jadi Deborah adalah perempuan alat di tangan Tuhan menjadi seorang pemimpin. Jadi ada dua kedudukannya, yaitu ada nabi dan juga hakim. Jadi sebagai hakim itu kalau dalam bahasa Ibrani itu dia menggunakan kata syofet. Nah, syofet itu berarti seorang yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Bahkan dia juga menghukum orang yang bersalah dan membenarkan orang yang benar. Itu tugas seorang hakim. Nah, kalau dalam perjanjian lama, kebanyakan yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang tangkas, orang yang berjiwa pahlawan, perang, bahkan memiliki kekuatan dalam hal perang, menjadi seorang hakim. Dan kebanyakan menjadi seorang pemimpin adalah seorang laki-laki dan sebagainya. Rupanya dalam teks yang kita bahas ini bukan masalah gendernya yang dilihat, karena di mata Tuhan yang menjadi seorang pemimpin bukan masalah gender, laki-laki atau perempuan. Buktinya dalam teks yang kita baca, Deborah adalah seorang perempuan yang Tuhan pakai jadi pemimpin bagi bangsa yang begitu besar. Kemudian nabi. Jadi nabiyan Deborah itu adalah sebagai pengantara antara Allah dan umatnya. Jadi tugasnya menjadi penyambung lidah Allah, seorang nabi, menjadi pemberita Allah, menyampaikan setiap pesan-pesan daripada Allah kepada umatnya, menyampaikan firman Allah. Jadi dalam kedudukan inilah dia menyampaikan pengertian, dia menyampaikan hikmat, bahkan mengajar bangsanya tentang kebenaran Allah. Ibu-ibu yang terkasih, dalam hal mengambil suatu keputusan yang adil itu tidak mudah. Apalagi sang Deborah berhadapan dengan bangsa yang begitu besar, bangsa yang memiliki berbagai macam permasalahan yang beda-beda.
memiliki berbagai macam problem, entah mungkin perselisihan atau apa dan sebagainya. Jadi untuk mengambil suatu keputusan yang adil itu tidaklah mudah. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Deborah ketika mengambil suatu keputusan terhadap bangsa-bangsa, terhadap bangsa Israel, dia selalu berpikir dan mengambil keputusan berdasarkan hubungannya yang erat dengan Allah. Nah, ibu-ibu yang terkasih, rupanya hubungan yang erat dengan Allah ini, hubungan yang vertikal antara kita dengan Allah, itu bisa berdampak pada hubungan yang horizontal. Jadi hubungan yang erat dengan Allah mengakibatkan hubungan yang erat dengan sesama kita manusia itu beramal. Sehingga dalam setiap kita mengambil suatu keputusan, seperti dalam kepemimpinan Deborah, adil dalam mengambil keputusan ketika bangsa Israel datang untuk dihakim, apa istilahnya, berhakim, ketika Deborah berhakim, menghakimi mereka dan sebagainya. Ingat bahwa dampak atau pengaruh daripada hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan itu sangat berpengaruh dalam kepemimpinan kita. Karena dengan hubungan yang erat itu kan Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan akan memberikan kita hikmat, pengetahuan dalam kepemimpinan yang kita sedang jalani. Jadi itulah pemimpin, ciri pemimpin yang berkenan kepada Allah. Jadi ciri pemimpin yang berkenan kepada Allah harus adil dalam mengambil keputusan. Untuk supaya dia adil, dia harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, ciri pemimpin yang berkenan kepada Allah ialah peka akan hati Allah. Jadi ciri pemimpin yang kedua yang berkenan kepada Allah ialah peka akan hati Allah. Ayat yang ke-6 sampai 13. Ketika Deborah menyuruh bangsa Israel untuk memanggil sang Barak. Barak ini juga adalah seorang panglima. Jadi ia menyuruh Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dan seterusnya sampai ayat 13. Jadi ketika Deborah menyampaikan pesan Allah ini kepada Barak untuk maju berperang, tentunya di sana sudah ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Nah, ini ciri orang yang peka akan hati Allah. Inilah ciri-ciri pemimpin yang berkenan kepada Allah. Ciri pemimpin yang senantiasa peka akan hati Allah, akan peka terhadap setiap perbuatan Allah yang mau Allah lakukan lewat kita. Jadi jangan sampai kita mempunyai ciri khas seperti Barak. Barak ini seorang panglima, tapi dia tidak memiliki kepercayaan terhadap Allah. Kepercayaan seperti apa? Dia ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Padahal dia tahu bahwa Deborah adalah Allah di tangan Tuhan. Dia adalah hakim bagi bangsa Israel dan juga sebagai seorang nabi, penyampai firman Allah. Rupanya ciri khas daripada Barak ini adalah orang yang meragukan akan pertolongan Tuhan. Kita coba perhatikan responnya. Kita perhatikan respon Barak dalam ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Nah, ini kan suatu ciri daripada orang yang memiliki keraguan. Seharusnya kalau Deborah sudah berkata didasari dengan firman Tuhan, maka kita sudah pasti mendapat suatu kemenangan. Rupanya berbeda dengan Barak. Barak dalam kepemimpinannya ragu akan penyertaan Tuhan. Akhirnya apa? Untuk menolong Barak, Deborah pun berkata, baik, aku turut, dalam ayat selanjutnya.
aku turut bersama engkau. Jadi orang yang peka akan hati Allah, dia tidak akan meragukan pertolongan Tuhan. Orang yang peka akan hati Allah, dia tidak akan memiliki ketidakpercayaan yang membuat dia goncang dan sebagainya. Justru orang yang peka akan hati Allah, disitulah dia akan merasakan betapa eratnya pertolongan Tuhan, betapa kuatnya, betapa ajaibnya pertolongan Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam teks ini, sekalipun kemenangan yang diperoleh bangsa Israel dalam kepemimpinan Deborah, itu sumber utamanya ialah Allah sendiri. Allah yang memimpin, Allah yang duluan berperang terhadap bangsa Kanaan, orang Kanaan dalam kepemimpinan Yabin, Raja Kanaan. Tetapi ada alat yang Tuhan pakai, yaitu Deborah. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi poin yang kedua, pemimpin yang berkenan kepada Allah ialah peka akan hati Allah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa peka? Kembali lagi pada poin yang pertama, erat, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ciri pemimpin yang berkenan kepada Allah ialah yakin. Dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-24. Saya bacakan ayat ke-14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia dan seterusnya. Jadi ciri pemimpin yang berkenan kepada Allah ialah yakin akan pimpinan Tuhan. Jadi ciri-ciri tiga hal yang kita bahas ini, adil dalam mengambil keputusan, peka akan hati Allah, bahkan yakin akan pimpinan Tuhan, itu semua ada dalam kepemimpinan Deborah. Itu semua ada dalam kepemimpinan Deborah. Sehingga apa? Dalam ayat yang terakhir 24 dan 14 dan seterusnya sampai 24, bangsa Israel memperoleh suatu kemenangan yang begitu luar biasa. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengenai tema kita, pemimpin yang berkenan kepada Allah, apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita? Apa yang perlu kita terapkan? Ingat, jangan sampai kita mempunyai pemikiran yang sama dengan orang-orang pada umumnya, bahwa menjadi seorang wanita, menjadi seorang perempuan itu lemah adanya. Tunggu dulu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan perkataan-perkataan seperti ini, sehingga membuat kehidupan kita itu tidak berdaya. Ingat, Deborah yang dipakai Tuhan adalah seorang perempuan, seorang wanita, bahkan dipakai untuk menjadi pemimpin yang besar bagi bangsa Israel, menjadi seorang nabi, yaitu memberitakan, mengajarkan setiap kebenaran-kebenaran Allah kepada umatnya. Jadi kalau seandainya ibu mendengar ataupun menerima informasi dan sebagainya mengenai perkataan bahwa perempuan itu lemah, jangan dulu terlalu cepat respon. Ingat bahwa antara Deborah dan Barak, ingat, Deborah dipakai Tuhan, dan Deborah dengan kepemimpinannya, imannya itu sangat teguh, berbeda dengan Barak. Mungkin dalam kehidupan keluarga antara suami dan istri, pasti dalam hal hubungan keluarga pun ada yang namanya kekurangan dan kelebihan daripada sang suami. Nah, ingat, tidak semua laki-laki, tidak semua suami dalam memimpin rumah tangga itu baik adanya, tidak semua. Bahkan tidak ada suami yang lebih banyak memiliki kepemimpinan yang baik dalam rumah tangga. Tidak semua itu.
bagaimana supaya bisa baik hubungan dalam rumah tangga ini, yaitu saling melengkapi. Sama halnya dengan Deborah dan Barak. Ketika Barak ragu akan penyertaan Tuhan, Deborah menyertai. Baik, aku turut. Hanya saja Barak tidak mendapat kehormatan dan sebagainya. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ingat, saya tekankan bahwa tidak semua suami, tidak semua laki-laki itu mempunyai ciri kepemimpinan yang baik dan benar dalam rumah tangga. Karena itu kita bisa belajar di bawah kepemimpinan Deborah bahwa seorang perempuan pun Tuhan akan pakai. Ingat, Tuhan tidak melihat masalah gendernya antara laki-laki dan perempuan, tetapi sejauh mana kita menjadi teladan bagi orang, Tuhan akan pakai menjadi pemimpin. Sehingga menjadi pemimpin yang berkenan kepada Allah itu tidak sembarangan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengenai Deborah dan Barak lagi, saya berkata demikian bukan berarti supaya menimbulkan kekacauan atau kegaduhan dalam rumah tangga. Tidak. Justru menjadi seorang suami istri, hubungan suami istri itu antara laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi satu sama lain. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka sudah sepadan. Nah, karena mereka sudah sepadan, maka harus saling melengkapi. Ketika suami lemah, ya istri ambil alih, mengukuhkan, menguatkan dan sebagainya. Jadi ada kerjasama. Jadi kalau demikian tidak ada unsur yang negatif dalam hal menjatuhkan satu sama lain. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi sekali lagi bahwa menjadi pemimpin yang berkenan kepada Allah bukan suatu hal yang mudah. Milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan sehingga kita dimampukan untuk mengambil setiap keputusan-keputusan dengan adil dan bijak, supaya kita peka akan hati Allah, dan juga ketika kita peka kita yakin akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah hubungan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita, menolong kita dalam segala aktivitas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih banyak untuk Tuhan kesempatan kami boleh belajar bersama dalam firman Tuhan. Kami sangat terbatas untuk memahami mengerti firman Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan menolong kami agar kami bisa mengerti dan kuatkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan, kita menaikkan pujian, hanya Kau milikku di surga. Aku andalkan
Ya, Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk pertolongan Tuhan tiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kami semua dalam persekutuan bersama. Walaupun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami tetap bersyukur kami bisa datang kepada Tuhan sekalipun hanya lewat online Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, dan kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati semua ibu-ibu yang ada di rumah. Kami tahu ada banyak kesulitan-kesulitan dihadapi, pergumulan-pergumulan, tapi kami berdoa kekuatan yang daripada Tuhan memampukan semua ibu-ibu boleh bertahan, tetap teguh pada firman Tuhan, dan tetap teguh imannya kepada Tuhan. Semakin hari semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga memberkati semua pekerjaan ibu-ibu yang ada di rumah, baik selaku ibu rumah tangga yang bekerja di kantor. Kami berdoa Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan melindungi kami semua supaya tetap sehat dan dapat bekerja dengan baik, juga melayani keluarga dengan baik. Tuhan juga menolong mungkin ibu-ibu yang harus mengurus anak-anaknya, harus sekolah online, juga diberikan kepada mereka semua hikmat daripada Tuhan, kesabaran untuk bisa membimbing anak-anak mereka dalam mengikuti sekolah online Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan cukupkanlah semua kebutuhan ibu-ibu yang ada di rumah. Ibu-ibu yang mungkin dalam keadaan kondisi tubuh yang kurang sehat hari ini, kami berdoa biar Engkau Tuhan juga yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biarlah pandemi COVID-19 ini Tuhan yang terjadi di seluruh dunia ini boleh juga selesai dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami rindu supaya vaksin boleh ditemukan dan juga boleh dipakai sehingga kami semua boleh beraktivitas dengan bebas lagi, bisa beribadah bersama-sama lagi dalam persekutuan di gereja Tuhan. Terima kasih tolong untuk pemerintah pusat, bahkan juga pemerintah daerah, Ibu Kofifa, juga Ibu Risma, secara khusus untuk daerah Jawa Timur, Kota Surabaya dan sekitarnya. Kami rindu juga bahwa Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka juga supaya mereka dapat penanganan COVID ini cepat berlangsung di bangsa negara kami, di Provinsi Jawa Timur, secara khusus di Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan juga untuk persembahan yang sudah kami beri. Tuhan juga memberkati persembahan yang sudah kami beri. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Yuria juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati dalam segala pergumulan hidupnya bersama dengan keluarga. Tuhan mampukan secara kesehatannya, Tuhan juga berkati. Terima kasih untuk saudara Agripa yang selalu menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu dalam pelayanan bersama di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua yang sudah beribadah pada sore hari ini, Tuhan juga memberkati kami dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, menyikapi epidemi COVID-19
COVID-19 ini yang belum berakhir, kami pengurus PKP memiliki kerinduan atau terbeban untuk semua ibu-ibu di rumah. Kita akan merencanakan mengadakan diskusi ibu-ibu mengenai bagaimana mengenali emosi. Ya, kita percaya ternyata pengaruh dari epidemi ini banyak berdampak kepada kaum perempuan, ternyata ibu-ibu dan anak-anak remaja yang mengalami stres dengan keadaan yang ada, yang tetap tinggal di rumah. Jadi kami mau beritahukan kepada ibu-ibu, kami merencanakan minggu pertama dan minggu ketiga kami akan mengadakan diskusi dari pembicara yang berkompetensi di bidangnya tentang psikologi. Ya, kami akan mengajak ibu-ibu minggu pertama mulai bulan depan dan minggu ketiga kita akan kumpul di gereja. Kita akan kumpul di gereja. Tentunya kita akan memperhatikan protokol kesehatan dan kita akan menjaga ruangan yang akan kita pakai. Pintu-pintu kita akan buka. Jadi ibu-ibu jangan pakai masker. Jadi kalau ibu-ibu yang merasa tidak sehat, ini tidak usah datang. Nanti kita rekam, kita kirim melalui YouTube. Jadi kami memberitahukan ini kesediaan ibu-ibu, dan pengumuman selanjutnya nanti kita akan sampaikan di grup PKP Antioquia. Terima kasih ibu-ibu, kami percaya ibu-ibu bersedia ya. Ini baik sekali, bagus sekali untuk kita ibu-ibu. Oke ibu-ibu, akhirnya ibadah kita sore hari ini. Selamat kita menikmati minggu terakhir. Besok kita bersiap untuk ibadah, dan minggu depan kita kembali dalam keadaan yang masih tetap ibadah online. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.